Kisah Petruk, memahami sejarah dan kultur wayang Jawa. Halo, selamat datang pemirsa. Kembali bersama kami Just Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kali ini kami akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Just Info. Just Info, karena ini hanya sekedar informasi. Wayang Petruk adalah salah satu jenis wayang kulit yang berasal dari Jawa Tengah, Indonesia. Sejarah wayang Petruk tidak diketahui dengan pasti, tetapi diperkirakan muncul sekitar abad ke-19. Nama Petruk diambil dari salah satu tokoh wayang utama yang sering muncul dalam pementasan wayang. Petruk dikenal sebagai tokoh yang cerdik dan berbakat dalam memecahkan masalah. Dalam pementasan wayang, Petruk sering muncul sebagai pahlawan atau tokoh yang membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh lain. Wayang Petruk sering dimainkan dalam acara-acara keagamaan, seperti upacara pernikahan, upacara peneguhan hubungan dalam masyarakat, dan acara-acara lainnya. Pementasan wayang Petruk memiliki gaya yang unik dan menonjol, yang membedakannya dari jenis wayang lainnya. Wayang Petruk sangat populer di Jawa Tengah dan sekitarnya, dan masih dimainkan sampai sekarang. Wayang Petruk. Tokoh Petruk hanya ada di pewayangan Jawa yang mana berada di pihak keturunan Witaradya. Tokoh ini tidak disebutkan di dalam kitab Mahabharata, sehingga bisa dikatakan bahwa tokoh Petruk merupakan tokoh pewayangan gubahan asli Jawa. Asal-usul Petruk. Petruk merupakan anak dari seorang pendeta raksasa yang bernama Begawan Salantara. Ia hobi sekali bergurau dengan siapapun, baik dari tingkah lakunya hingga keucapannya. Namun ia pun juga suka cari malah alias masalah, karena hobinya adalah berkelahi. Siapapun selalu ia tantang. Namun, ia terbilang sebagai tokoh yang jago kandang. Karena ia hanya berani bertanding atau adu kesaktian di daerah tempat tinggalnya saja. Tapi ia sadar dan memutuskan berkelana untuk menguji kesaktiannya. Di tengah perjalanan, Petruk bertemu dengan Gareng yang namanya masih Bambang Sukodadi, di mana Bambang Sukodadi ingin menguji kekebalannya. Cocoklah dengan Petruk yang ingin menguji kesaktiannya. Jadilah mereka bertarung, hingga fisik mereka cacat tak karuan. Disinilah mereka bertemu dengan Batara Ismaya atau Semar kemudian diangkat menjadi anaknya. Petruk yang memiliki nama asli Bambang Pecruk Panyukilan merupakan anak Gandarwa yang merupakan sejenis jin di mana ia diangkat sebagai anaknya Semar setelah Gareng. Ia pun memiliki julukan yaitu Kantong Bolong, yang artinya adalah suka berbagi alias dermawan. Selain Kantong Bolong, Petruk juga memiliki julukan lain yaitu Doblajaya, yang artinya adalah cerdik. Bisa dikatakan bahwa Petruk adalah anggota punakawan yang paling cerdik di antara kedua saudaranya, Gareng dan Bagong. Petruk bersemayam di Pecuk-Pecukilan di mana ia memiliki satu anak dari seorang istri yang bernama Dewi Undanawati. Anaknya bernama Bambang Lengkung Kusuma, di mana ia adalah seseorang yang rupawan. Sifat Petruk. Petruk memiliki 5 sifat dasar di dalam jati dirinya. Yang pertama adalah sifat momong, di mana ia adalah seseorang yang pandai mengasuh anak. Kedua, ia memiliki sifat momot, di mana ia adalah seseorang yang pandai menyimpan rahasia. Tak heran jika kedua saudaranya selalu bercerita atau mengutarakan masalahnya ke Petruk dan Petruk selalu menyimpan cerita rahasia itu. Ketiga, Petruk memiliki sifat momor yang artinya lapang dada. Walaupun Petruk sering mendapatkan kritikan atau makian dari orang lain, ia sangat mudah sekali lapang dada, alias dalam istilah Jawanya adalah legawa. Keempat adalah sifat mursid yang artinya mudah paham apa yang diinginkan tuannya. Sedangkan yang kelima adalah sifat murakabi di mana ia adalah sosok yang sangat bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Ciri fisik Petruk. Petruk memiliki ciri khas fisik yang bisa mudah kita ingat. Ciri fisiknya adalah hidungnya yang panjang. Hidungnya Petruk paling panjang di antara kedua saudaranya. Bentuk fisiknya, ia memiliki perut yang dijuluki kantong bolong.
Bentuk fisik atau julukan ini bukan hanya simbol dari sifat Petruk yang dermawan saja, melainkan Petruk juga memiliki sifat pandai bicara, namun terkadang bicaranya hanya tong kosong alias tidak ada artinya. Kesaktian Petruk. Kesaktian Petruk sendiri dapat disaksikan pada kisah Petruk Dadi Ratu. Petruk memiliki kesaktian karena setelah Petruk meletakkan jimat Kalimasada di atas kepalanya, hingga ia pun menjadi sakti mandraguna dan tidak mempan terhadap senjata apapun yang menyerangnya. Dengan kesaktiannya, ia pun berkelana mencari Karna dan mengalahkannya. Namun, ternyata ia tak sadar bahwa ia sedang terpisah dengan tuannya, Bambang Irawan. Akhirnya Petruk pun memutuskan untuk mengembara ke berbagai negara untuk ia taklukkan dan ia singgahi. Itulah sekilas tentang kisah Wayang Petruk. Kisah Petruk, memahami sejarah dan kultur wayang Jawa. Demikian sepenggal informasi kali ini, kami Just Info mohon undur diri. Semoga budaya Indonesia akan selalu terjaga. Salam sejahtera dan salam lestari untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.